Dan yang patut untuk kita bicara hari ini, biar kita sama-sama paham, biar kita tidak menyalahgunakan terma-terma Al-Quran, terma-terma hadits, ataupun makalah-makalah ulama unas salih, yang sesungguhnya ulama-ulama masa-masa terdahulu adalah ulama terbaik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menjadi pendiri madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah seorang ulama yang miskin. Baik. Tapi berguru kepada ulama yang super kaya. Gurunya namanya Imam Malik bin Anas. Dan berguru lagi kepada orang yang lebih kaya. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan kemudian punya murid dari kalangan orang kaya yang menjadi pendiri madhab Hanbali, namanya Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Syafi'i kemudian menolak kekayaan dari sang gurunya? Enggak. Buktinya Imam Syafi'i ketika diperintah berangkat ke Baghdad, ke Kufah, untuk menemui Imam Muhammad bin Hasan Syaibani atas perintah Imam Syafi'i dan atas perintah Imam Malik, dan dibiayai. Dibiayai, difasilitasi. Dipanggil Imam Syafi'i. Syafi'i, tobat dia. Tidak hanya dibekali ilmu, tapi juga dibekali. Syafi'i, berangkatlah engkau menemui seorang ulama yang sangat masyhur, ulama yang sangat alim, murid dari Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Temui dia di Kufah, belajarlah engkau ke sana. Apa jawaban Imam Syafi'i? Mohon maaf guruku, bukan saya tidak mau berkhidmat mencari ilmu kepada beliau, tapi siapalah saya. Imam Malik tahu kondisi ekonomi muridnya. Aku tahu kebutuhanmu Syafi'i. Siapkan. Maka kata Imam Malik, berangkatlah, karena sudah aku siapkan perbekalanmu mencari ilmu. Seluruh kebutuhanmu di sana sudah aku siapkan, dan penuntun jalanmu sudah aku siapkan. Boleh saya tahu alasan Imam Malik apa seperti itu kepada? Karena kekayaan itu harus menjadi syarat bagi kita menjadi orang yang lebih baik di jalan Allah. Ntar saya suruh salah satu murid saya menemui seseorang ya. Hasan Syaibani yang ditemui, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu ulama masyhur pada masa itu, dan muridnya Imam Hanafi. Ketika sampai di sana, Imam Syafi'i tidak hanya terkagum-kagum kepada kealiman dan kemasyhurannya, tapi terkagum-kagum dengan kekayaannya. Kok bisa ada ulama yang sealim beliau, adalah orang yang super kaya raya, tapi tetap tunduk tawadhu. Ini yang tidak kita temukan. Kekayaan jangan menyebabkan kita menjadi lupa diri. Oh ya. Justru dengan kekayaan, disitulah ujiannya. Justru dengan kekayaan itulah ujian ketawaduan itu muncul. Ujian kehidupan sederhana itu muncul di saat kita kaya. Bukan berarti orang kaya tidak boleh pakai Mercy. Mohon maaf, saya spill nama. Nggak boleh kita pakai yang supercar. Bukan nggak boleh kita pakai yang moge-moge. Yang penting hatinya dalam memakai dan dipakai untuk tujuan apa. Yang berbahaya itu bukan hanya saja orang kaya yang sombong, tapi yang lebih berbahaya adalah orang miskin yang sombong. Itu lebih berbahaya. Mau saya ngomong gitu? Udah keduluan nggak usah? Iya, sederhana saja hidup ini. Kenapa kemudian kita mencoba memperbandingkan antara kewalian dengan para sahabat Nabi? Nggak usah. Karena yang mengatakan itu Nabi. Kenapa ngotot-ngototan hari ini? Dan sosokan membatasi doa. Doa itu adalah permintaan, permohonan dan pengharapan kepada Allah. Nah, seperti apapun yang Allah kabulkan, itu pasti yang terbaik. Ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan kita membaca kalimat Allahumma, di situ kuantum, di situ ada kepatuhan, di situ ada kepasrahan. Boleh nggak berharap? Kata siapa nggak boleh? Orang sholat itu wajib berharap. Apa yang diharapkan? Pengampunan. Sementara kelebihan, hikmah dan kebaikan dari salat yang kita sebut sebagai pahala, itu hadiahnya. Ya. Saya nih pernah sedikit berdiskusi dengan, saya anggap dia lebih paham daripada saya mengenai ikhlas. Saya definisikan ikhlas itu tidak boleh berharap selain daripada Allah. Kalau berharap kepada Allah itu sah, itu boleh. Itu sah, itu boleh.
Nah, menjadi sedih saya ketika ada orang hanya karena dia berbuat sedekah, dia bersedekah, lantas diprotes karena dia tidak boleh berdoa kepada Allah. Alasannya? Karena dianggapnya minta balasan. Ini dua hal yang berbeda. Sama halnya ketika orang sholat, habis sholat kan berdoa. Satunya perbuatan, habis itu permintaan. Dua hal yang berbeda. Menunjukkan bahwa dirinya hamba. Orang itu kalau sudutnya seperti itu, dia benar menurut dia. Ya benar sih menurut dia. Dia benar menurut dia. Kebenaran itu ukurannya bukan kita. Betul, betul. Kebenaran itu hanya Allah dan Rasul. Betul. Hanya saja kita belajar, bukan membaca, mengeja. Tapi kan gitu. Ya. Hanya saja kita belajar mengeja kebenaran itu. Insya Allah semuanya orang tahu siapa Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi yang paling masyhur di antara sekian nabi, dan itu oleh semua keyakinan agama samawi selalu disepakati. Yahudi mengatakan the King of Solomon, Solomon bin David. Kemudian dalam perspektif Nasrani menyebutnya Solomon putra Daud. Islam menyebutnya Sulaiman ibn Daud, Sulaiman bin Daud. Sulaiman itu nabi, Sulaiman itu rasul, Sulaiman itu raja besar, masih meminta kepada Allah. Dan permintaannya tidak tanggung-tanggung. Kalau menggunakan kacamata hari ini, doa Sulaiman alaihissalam adalah doa yang sangat ambisius. Tapi tetap dikabulin. Permintaan Sulaiman adalah meminta kerajaan yang terhebat dan termegah yang belum ada sebelumku dan tidak mungkin ada setelah. Dikabulkan oleh Allah. Dan tidak mengurangi kualitas kenabiannya. Enggak, tidak mengurangi. Hari ya, itu kan nabi. Lah, yang nyuruh sampean jadi nabi siapa? Tapi ngikutin nabi kan ngikutin nabi. Nah, ini teman-teman banyak sekali, Kiai. Ketika mereka selalu membantah, jangan diikuti, itu wali, itu imam, itu sahabat, itu nabi. Lah kalau ndak ikut mereka, ikut siapa? Loh. Ini sudut, gitu. Ini pandangan yang agak aneh gitu. Gini lur. Ojo ditiru, bahasanya begini. Iya, ojo ditiru. Maksudnya apa gitu? Nah terus ikut siapa saya? Ikut kamu. Allah mengirimkan para nabi, para rasul, dan orang-orang solih setelahnya itu, agar itu menjadi contoh yang ideal. Menjadi contoh yang ideal. Dicontoh berarti. Contoh ideal. Karena nabi itu adalah uswah. Contoh. Qudwah, panutan. Terus, bagaimana kalau kita mengatakan itu jangan dicontoh, itu sahabat? Loh maksudnya apa? Nah, saya agak sedikit bingung dengan pikiran ini. Saya ada pertanyaan boleh ya? Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling tidak kaya. Bisa kita ragukan lagi kekayaannya, bahkan sampai hari ini tuh masih masyhur sekali. Berapa ribu kalau dikonversikan ke harta kita sekarang itu ribuan, puluhan ribu triliun. Iya. Udah kuadra berarti. Dan Rasulullah kan pernah mengatakan ya, bagaimana kita menyikapi bahasa Rasulullah ini? Auf, saya melihatmu tertatih-tatih di surga. Iya, betul. Karena terlalu panjang dan banyak hisab akan hartamu. Dan Abdurrahman bin Auf bersedih, menangis di sini. Tapi kan kekayaan itu Allah yang memberikan. Iya. Dan memang sudah bagian dari rencananya Allah. Digambarkan seorang Abdurrahman bin Auf itu memang sahabat Nabi yang kaya. Bagaimana kita menyikapi ini, Kiai? Bahasa dari Rasulullah atau apa yang sudah disampaikan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf terkait seorang Abdurrahman bin Auf itu tertatih-tatih di surga. Orang kaya yang dermawan itu mendapatkan privilege dari Allah. Fasilitas istimewa dari Allah. Melalui siapa? Melalui kalam sucinya Rasulullah. As-sakhiyu, orang yang dermawan. Dermawan itu bisa orang yang biasa tapi dermawan, atau tapi kedermawanan yang paling mudah itu adalah ketika Anda memiliki apapun.
As-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu pasti dekat dengan Allah. Dan Allah dekat kepadanya. Orang yang dermawan pasti dekat dengan Allah. Dan Allah dekat kepadanya. Dan Allah dekat kepadanya. Wa qaribun minal jannah. Dan dekat kepada surga Allah. Catat itu. Hadis Nabi. Jangan bantah saya. Bantah Nabi saja. Wa ba'idun minan nar. Dan Allah menjauhkan dia dari neraka. Yang kedua. Wal bakhilu. Orang pelit. Orang pelit. Orang yang medit. Dekat dengan. Ba'idun minallah. Jauh dari Allah dan Allah pasti menjauhi. Pelit itu bukan masalah kaya. Karena kadangkala miskin kita lebih pelit. Oh iya. Saya tiba-tiba bengong tuh, Saya coba ini kalau diizinkan bertanya dan saya sambung. Berkenan menjawab. Silakan. Jauh dari Allah. Wa qaribun minan nar. Ba'idun minallah. Jauh dari Allah. Qaribun minan nar. Ba'idun minal jannah. Jauh dari surga. Wa qaribun minan nar. Dekat kepada neraka. Dekat kepada neraka. Jadi privilege apa yang Anda dapatkan? Sudah miskin, pelit. Oke. Tapi Allah memberikan privilege, karpet merah untuk orang kaya yang berderma. Toh yang Anda dermakan tidak akan membuat Anda miskin. Iya. Pasti. Justru orang miskin akan tambah miskin kalau dia pelit. Oke, setuju. Kemiskinan itu bukan hanya persoalan materi. Dan Allah paling benci orang bakhil yang mengajak orang lain bakhil. Allah benci. Sama gambarannya kayak fasik dan zindik ini. Ya seperti itu. Gini aja. Allah itu benci orang bakhil. Gini. Ada orang sholat, Allah senang, senang. Ada orang zikir, Allah senang, senang. Ada orang beramal soleh, Allah senang, senang. Dan ketika ini disampaikan oleh Musa alaihissalam kepada Allah, Allah mengatakan, yang mereka lakukan itu kan untuk mereka Musa. Oh, oke. Oke. Sholatnya untuk mereka sendiri, zikirnya untuk mereka sendiri. Kepentingan pribadi. Hanya kepentingan pribadi. Terus Musa bertanya, ya Allah, lantas kapan kau mencintai orang itu? Ketika dia mampu membahagiakan orang lain. Dan itu hanya untuk membahagiakan orang lain, berbagi. Kapan kita mau berbagi kalau kita tidak memiliki apapun? Cukupkah dengan doa? Nggak usah doain orang. Mereka sudah tahu bagaimana cara berdoa. Baru saya mau ngomong. Mereka sudah tahu bagaimana cara berdoa. Saya nggak butuh diajarin berdoa. Nggak usah. Ajarin saya bagaimana saya bisa kaya. Kalau saya yang miskin diajarin miskin, mohon maaf, Anda telat. Iya. Kalau anda itu ngajarin saya sedih, saya sudah cukup sedih. Sudah hatam saya. Kalau Anda ngajarin saya dengan Gus Barajanya ini sengsara, kami sudah tamat. Kalau orang ngaji Quran itu wassalamu sudah. Aduh. Nah, bagaimana korelasinya? Bagaimana kita bisa menghubungkan dua pesan Rasulullah terkait tentang kaya dan miskin tadi, kemudian bagaimana Rasulullah juga menyampaikan tentang tertatih-tatihnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada cerita lanjutan. Kemudian Rasulullah tersenyum kepada Abdurrahman. Jangan bersedih karena aku bercerita seperti itu, wahai Abdurrahman. Jika engkau menginfakkan hartamu ke jalan Allah, pasti engkau tidak seperti itu. Oh, koma Kiai ya. Tidak seperti bukan itu, titik, Abdurrahman. Kiai, ya. Aduh, dipenggal nih. Karena gini saudaraku. Hadis itu tidak mungkin ada hadis muttarib. Apa itu? Saya ajarin ilmu hadis ya. Saya juga mau belajar gini. Saya begini juga. Tidak mungkin ada hadis yang muttarib. Hadis yang saling bertentangan. Ah, itu dia. Karena ada beberapa hadis yang masyhur. Ada orang masuk surga 3 orang. Ada orang alim, orang haji, orang alim, dan orang dermawan. Haji, alim, dermawan. Mereka ini adalah orang-orang salih yang nggak mau dimasukkan surga duluan. Kata yang haji, saya ini Allah bisa haji dan mendapatkan pahala surga karena engkau
sudah berjanji dengan nabimu, orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga. Saya nggak mungkin haji kalau nggak ada orang dermawan. Apakah tidak layak yang dermawan kau masukkan ke surga? Ketika yang dermawan mau dimasukin surga, dia bilang, ya Allah, gimana mungkin saya menjadi dermawan kalau tidak ada orang alim yang mengajariku tentang kedermawanan? Orang alim. Kata yang alim, nggak mungkin saya masuk duluan. Nggak mungkin saya masuk surga duluan. Saya bisa belajar, bisa ngaji karena ada yang nyumbang dan itu orang kaya. Malaikat stres di situ. Ya ini. Apa sih, gitu? Maka kalau bahasa orang Surabaya tak kandani. Gitu kan. Saya ingetin, jangan membenturkan dua hadis yang sama-sama hadis masyhur. Nggak mungkin ada hadis muqarib yang saling bertolak belakang. Iya. Nabi itu walaupun hidup sederhana, Nabi hanya mengajarkan, bukan mengajarkan miskin. Catat baik-baik ya. Nabi mengajarkan hidup sederhana agar kita ini tidak terlalu terpaku kepada yang disebut dunia. Saya menangkap itu dari dulu. Kan saya tidak berani. Boleh teman-teman cek, pernahkah mulut saya ini mengatakan bahwa Rasulullah itu miskin? Saya paling pantang. Kalau Rasulullah mau, dunia saja diminta pun datang. Ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Ya ada apa? Saya tahu kamu malaikat, kata Rasulullah. Anda sedang memandang apa ya Rasul? Enggak ada. Bagaimana kalau seandainya gunung itu saya jadikan emas?